Selamat berjumpa kembali dengan saya Bapak Ibu sekalian pada sesi ke-84 dalam serial Pembangunan sebagai Pemberdekaan. Pada sesi sebelumnya saya menyampaikan pemikiran sebagai masukan bahwa di antara makanan, pangan, katakanlah yang utama, yang pertama, yang terpenting itu adalah protein. Di antara protein ini kami mengidentifikasi protein hewani menjadi prioritas. Oleh karena itu, prioritas pertama karena kita sebagai negara kepulauan, maka food estate berbasis protein hewani dari sistem kelautan dan perikanan menjadi prioritas. Pada sesi ke-84 ini, saya akan menyampaikan suatu pemikiran sebagai basis food estate dari wilayah, dari zona yang sudah ada. Jadi tidak perlu lagi membuka lahan baru. Itu sudah ada. Di mana itu adanya? Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita punya 16 juta hektar perkebunan sawit. Di dalam perkebunan sawit itu 10 juta hektar dimiliki oleh perusahaan besar swasta. Di dalamnya ada BUMN juga. 6 juta hektar perkebunan kelapa sawit milik petani. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, andaikan saja misalnya program sapi sawit itu dilaksanakan di seluruh areal itu, maka kita akan punya kurang lebih 16 juta ekor. Kalau 1 hektar 1 ekor. Kalau misalnya bungkil sawitnya dimanfaatkan untuk memberikan pakan sapi, apalagi kalau diberikan kepada black soldier fly, produksi proteinnya bisa berlipat ganda. Itulah potensi sangat besar ya, memanfaatkan ruang yang ada di perkebunan kelapa sawit ya, untuk menghasilkan produk pangan lainnya. Bahkan saya sering bercanda kepada teman-teman, kalau saya orang tropika, kemudian diminta pendapat bagaimana pola perkebunan yang monokultur, seperti sawit atau karet atau teh katakanlah, maka sebagai orang tropika saya tidak akan pernah bisa paham mengapa orang tropika membangun monokultur. Padahal kita diberikan berkah setiap hari energi matahari. Mengapa energi matahari itu hanya digunakan untuk satu jenis produk? Kalau Belanda mengembangkan monokultur, masuk akal. Pertama, budayanya monokultur. Yang kedua, untuk apa banyak-banyak orang dia perlu cuma sawit atau kopi atau apa, dibawa ke Belanda. Tapi kalau kita sebagai bangsa tropika, maka konstruksi keanekaragaman hayati menjadi dasar konstruksi untuk membangun perkebunan katakanlah. Nah, oleh karena itu, selain kombinasi dengan sawit, maka lorong-lorong di antara pohon sawit itu bisa ditanami macam-macam. Di antara pohon karet itu juga bisa diusahakan macam-macam. Nah, model farming system, yaitu model ada ternak, ada tanaman pangan, ada tanaman pokoknya seperti pohon sawit, ada sapinya, maka ini adalah model yang sekarang sedang banyak digalakkan, dikampanyekan oleh para pemikir dunia, yaitu model sirkular. Kita bisa melihat sirkular atau siklus dari suatu areal sawit ya, yang mana tandan kosongnya untuk apa, bukilnya untuk apa, ternak katakanlah maksud saya, maka terjadi di situ ya suatu siklus. Dan hipotesa saya, jangan-jangan kelapa sawit ini nantinya tidak memerlukan lagi pupuk dari luar. Karena model sirkularnya kita ciptakan.
Nah, oleh karena itulah dengan area 16 juta hektar, apabila ini dijadikan sebagai food estate, katakanlah per 100.000 hektar, sudah berapa food estate yang kita punya di Indonesia ini? Di sini modal cuma satu, perubahan mindset dari mindset monokultur ke mindset keanekaragaman hayati, ke mindset model linier, ke mindset model sirkular. Hanya itu. Yang lainnya saya pikir hal-hal sekunder. Jadi bisa kita simpulkan Bapak Ibu sekalian dari sesi ke-84 ini, Indonesia tidak akan pernah kekurangan makanan apabila perkebunan kelapa sawit dan perkebunan lainnya mengubah mindset memanfaatkan lahan dari model linier ke model sirkuler dan dari model monokultur ke model keanekaragaman hayati. Demikian Bapak Ibu sekalian untuk sesi ke-84 ini. Terima kasih atas perhatiannya.